Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan tugas, dan alhamdulillah Pak Guru perhatikan sudah banyak yang masuk, walaupun masih ada juga yang belum masuk tugasnya. Jadi kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengumpulkan tugas dengan cepat, Pak Guru ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berkah ilmunya bisa anak-anakku sekalian dapatkan. Dan kepada anakku yang belum mengumpulkan tugasnya hingga pagi ini, Pak Guru berharap agar segera dikumpulkan juga. Jangan menunggu tugasnya menumpuk sehingga membuat anak-anakku sekalian akan semakin memendam rasa malas untuk mengerjakannya karena melihat banyaknya tugas yang sudah menumpuk. Oke anak-anakku sekalian, untuk yang sudah masuk tugasnya, kita coba koreksi sama-sama. Kita lihat sama-sama apakah tugasnya anak-anakku sekalian sudah sesuai dengan apa yang diminta pada video yang Pak Guru share beberapa waktu yang lalu. Oke anak-anakku sekalian, kita buka sama-sama. Ini untuk kelas 7A ya, untuk kelas 7A. Ini nama-nama yang sudah kumpul tugas, ada 16 orang. Yang belum, tolong segera dikumpulkan. Kita mulai dari atas. Oke, ini yang pertama Aditya. Kita lihat tugasnya. Oke. Oh, rupanya ada pengurangan ya. Tidak apa-apa. Walaupun yang diminta adalah soal penjumlahan. Jadi Ananda Aditya, tolong diperhatikan ketika mengerjakan soal harus sesuai dengan pertanyaan. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban yang anak sekalian pasti benar, hanya saja ada yang keliru. Banyak yang keliru, kadang kita memberikan jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, anak sekalian, jadi yang diminta di video itu adalah 5 soal tentang penjumlahan. Tapi tidak apa-apa untuk Ananda Aditya. Ini sebagai pelajaran saja. Mudah-mudahan di pengerjaan tugas berikutnya tolong disimak baik-baik yang menjadi pertanyaan, sehingga jawabannya pun pas atau sesuai benar dengan apa yang ditanyakan. Oke, jadi nomor 1, 2, 3 oke, sudah jawaban yang sesuai dengan apa yang diminta. Itu menuliskan atau membuat soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke, yang poin 4 sampai 5 ini sesuai dengan, ini adalah soal pengurangan. Jadi kurang sesuai dengan atau tidak tepat dengan menjadi jawaban dari soal yang diberikan. Oke, walaupun sebenarnya ini adalah sesuatu yang benar, tetapi penempatannya yang keliru. Artinya dia tidak sesuai dengan apa yang diminta. Oke, kemudian yang berikutnya kita lihat, ini dari siapa ya? Dan kalian, aku sekalian, tolong di kertas ditulis namanya supaya ketika kita review seperti ini langsung kelihatan namanya, walaupun ini sebenarnya ada namanya. Ini atas nama Saskia. Oke.
Oke, seperti juga di Aditya, ini juga memasukkan soal pengurangan di poin 4 dan 5. Jadi sekali lagi untuk anak-anakku sekalian semuanya, tolong diperhatikan, disimak baik-baik ketika ada pertanyaan yang diberikan, ketika ada video yang di-share, tolong disimak baik-baik apa yang menjadi pertanyaan. Oke, selanjutnya jadi koreksinya sama dengan Aditya tadi ini ya. Oke, Nanda Saskia tolong diperhatikan. Kemudian ini Al-Maghfirah. Oke, ini bagus karena ada namanya. Oke, ini sudah pas ini. Oke, Nanda Al-Maghfirah. Terima kasih sudah menyimak dengan baik apa yang ditanyakan. Mudah-mudahan di penugasan berikutnya Nanda Al-Maghfirah bisa mempertahankan ini dan kalau bisa meningkatkan. Oke, Nanda Al-Maghfirah, mantap. Berikutnya ini atas nama siapa ya? Al-Maghfirah sudah. Fatur ya, dari Fatur. Oke juga. Oke, kurangannya Nanda Fatur di sini. Ada satu poin yang diminta yang tidak diberikan, yaitu ketika menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan positif. Oke, tapi tidak masalah, hanya butuh sedikit tambahan ketelitian dalam menyimak pertanyaan atau soal. Oke, terima kasih Nanda Fatur. Berikutnya ini atas nama siapa? Tolong dilihat siapa yang punya ini. Sudah Fatur. Asyifa Humairah. Oke, semua sudah. Yang pertama semua sudah soal penjumlahan, walaupun sudah lebih dari apa yang diminta. Terima kasih kepada Nanda Asyifa. Ini Pak Guru mendapatkan bonus dari 5 yang diminta. Yang dimasukkan adalah 10 untuk 2 kategori, yaitu menjumlahkan bilangan positif dan bilangan negatif, kemudian bilangan negatif dengan positif. Jadi kekurangannya Nanda Asyifa ada 2 yang belum masuk, menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan positif dan menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Oke, Nanda Asyifa, terima kasih. Kemudian Aidil Fitra, mohon maaf Pak lambat kumpul tugas karena lagi kerja soal dulu. Oke, Alia Aura, kita cek bagaimana. Nanda Aulia Aura, tolong diperhatikan di list jawabannya yang diperhatikan. Untuk soal nomor 1, Nanda Alia Aura, tolong diperhatikan. Untuk soal nomor 1, setelah ketika ada tanda tambah operasi penjumlahan, kemudian di belakangnya ada bilangan positif, maka tidak perlu ada tanda kurung dan tanda plus di dalamnya. Oke, Nanda Alia. Jadi ketika keduanya adalah bilangan positif atau setelah operasi hitung itu tanda positif, maka tanda kurung itu tidak dibutuhkan. Itu koreksi pertama untuk Nanda Aulia. Kemudian soal kedua oke. Soal ketiga yang diminta adalah penjumlahan. Sekali lagi Nanda Aulia, jika ada operasi hitung, apakah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian bilangan di belakangnya adalah bilangan positif, maka tanda kurung dan tanda plus itu tidak dibutuhkan. Oke, bisa langsung dihilangkan saja kurungnya, kemudian plusnya dihilangkan. Jadinya 3 kurang 5. Oke, Nanda Alia, tolong diperhatikan. Kemudian ini adalah soal pengurangan.
Jadi belum tepat penempatannya karena yang diminta adalah soal penjumlahan. Begitu juga dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sudah oke. Di belakang tanda operasi hitung ada bilangan negatif sehingga dibutuhkan ada tanda kurung situ untuk memperjelas nanti. Tetapi ini pun adalah soal tentang pengurangan. Kemudian untuk soal nomor 5, sekali lagi tanda plus itu ketika dalam soal tidak dibutuhkan ketika kita akan menuliskan tanda positif, bilangan positif, apakah itu di depan atau di belakang setelah operasi hitung, tidak perlu dituliskan. Di contoh itu ada di bagian cakaran saja. Jadi kita ketika mengerjakan soal kan ada cakaran, di cakaran itulah kita bisa membubuhkan, oh ini bilangan positif, ada simbol di depannya, tapi ketika dalam bentuk soal ini belum atau tidak dibutuhkan. Oke. Kemudian soal nomor 5 ini adalah perkalian nanda liah. Jadi tolong sekali lagi disimak baik-baik apa yang menjadi pertanyaan atau soal. Oke, terima kasih Nanda Alia. Kemudian ini dari siapa ya? Oke, sekali lagi Pak Guru ingatkan, lain kali ditulis namanya di lembaran kertas tempat anak sekalian menuliskan tugasnya. Ini dari ada dari Sofian tapi sudah masuk. Dari Nurul Tazkira nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3 oke, nomor 4 oke, nomor 5 oke. Oke, mantap Nanda Nurul ya. Oke, terima kasih Nanda Nurul. Kemudian dari Ahmad Rifai. Nanda Ahmad Rifai, tolong diperhatikan pertanyaannya, disimak baik-baik karena dari list tugas yang dimasukkan yang masuk ini 4 soal pengurangan, hanya 1 soal penjumlahan, sementara yang diminta adalah soal tentang penjumlahan. Oke Nanda Rifai, terima kasih, tolong diperhatikan, disimak baik-baik ketika ada tugas yang diberikan, disimak baik-baik videonya supaya bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Tapi ini tidak salah Nanda Rifai ya, ini sudah benar, tapi untuk materi pengurangan. Kemudian Aulia Ramadhani, kita cek Aulia Ramadhani, soal nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3 oke, nomor 4 oke, nomor 5 oke. Mantap, terima kasih Nanda Aulia Ramadhani, terima kasih, dipertahankan. Nah, ini Nanda Sofian sudah kumpul tugas, ada tadi di atas, perminta maafnya karena akan terlambat. Oke Nanda Sofian, tolong diperhatikan. Soal nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3 ini tentang pengurangan. Oke ya, tolong sekali lagi disimak baik-baik. Ketika ada soal yang diberikan, jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan. Nomor 3, 4, 5 oke. Ini adalah benar untuk soal pengurangan. Oke, Nanda Sofian, terima kasih. Aldasari, nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3-nya yang pengurangan Anda Aulia ya. Kemudian satu kekurangannya lagi di sini, belum ada soal tentang penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Oke, Nanda Aldasari, terima kasih. Nur Sakia, Aidil Fitra menggunakan akun Nur Sakia. Aidil Fitra oke, kita cek listnya. Nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3-nya ya Nanda Aidil Fitra itu adalah soal tentang pengurangan. Begitupun juga soal nomor
Oke, terima kasih Nanda Aidil Fitra. Kemudian ini belum masuk di list tadi. Novitasari ya, Novitasari. Iqlil Fahri sudah masuk ya. Iqlil Fahri menggunakan akun Novitasari. Untuk Nanda Iqlil Fahri, oke, fokusnya di soal nomor 4 ya Nanda Iqlil. Ini adalah soal tentang pengurangan. Oke, berikutnya setelah Iqlil, Adila. Oke, nomor 1, nomor 2 oke, nomor 3, nomor 4 oke, nomor 5 oke. Yang kurangnya Nanda Adila, penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Oke, terima kasih Nanda Adila. Adila Maulana Rahman. Pak Guru lupa nulis di belakangnya. Adila Maulana Rahman. Akbar masih sama, masih memasukkan soal tentang pengurangan. Oke, jadi anak sekalian, masih ada satu, Muhammad Rizki. 1 oke, 2 oke, 3 soal pengurangan, 4 soal pengurangan, kemudian 5 ada, kok sama ini ya, Muhammad Rizki dengan siapa tadi? Ada satu yang persis sama, tolong diperhatikan. Nanda Rizki dengan siapa tadi yang ini Alia Aura dengan Nanda Rizki. Untuk soal nomor 5 persis sama, tulisannya saja yang berbeda. Oke, mungkin sama semua ya. Coba anak sekalian perhatikan baik-baik untuk jawabannya. Muhammad Rizki dengan Alia tadi, Alia Aura nomor 5 sama, nomor 4 minus 4 kurang minus 6. Alia Aura mana? Alia Aura sama ya, nomor 1 3 tambah positif. Iya sama. Oke, minta tolong untuk Nanda Alia Aura dengan Nanda Muhammad Rizki, tidak dilarang bekerja sama, tetapi tolong diperhatikan jangan juga membuat jawaban yang persis sama. Padahal ini kan bisa dibuat dengan mengubah nilai-nilai yang ada di dalam. Oke, ini menjadi perhatian juga untuk anak-anak sekalian yang lain. Silahkan bekerja sama dalam mengerjakan tugas, tetapi jangan melakukan plagiat. Plagiat itu bahasa kasarnya menyontek. Oke anak sekalian, ini list yang sudah masuk tugasnya. Adila tadi, mohon maaf, di list 14 Adila Maulana Rahman ya. Nanti Pak Guru perbaiki. Oke, baik anak sekalian, itu untuk review tugas kita di kelas 7A hari ini. Jadi Pak Guru kasih kesimpulannya untuk materi penjumlahan. Kesimpulannya adalah kita masuk di papan dulu. Oke. Masih bilangan. Kemudian kita ambil kesimpulan materi. Oke, tidak usah ya. Oke, jadi kesimpulannya anakku sekalian,
sekalian bisa melihat bahwa untuk penjumlahan bilangan bulat, ketika anak-anakku sekalian menemukan bilangan bulat yang sama, jenisnya sama, maka untuk menyelesaikannya itu kita menjumlahkan. Kemudian untuk menentukan hasilnya kan ketika sama, maka kita tinggal mengikut, kalau sama-sama positif, misalnya -3 lah, sama-sama positif, 3 ditambah 5 ini kan sama-sama bilangan positif, sehingga hasilnya pasti bilangan positif. Nanti caranya menyelesaikan, kita tinggal menjumlahkan 3 dengan 5, jadi 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Oke, maksudnya jadi 3 tambah 5 itu sama dengan 8. Ini hasilnya. Jadi begitu juga kalau misalnya -3 ditambah -5, nah ini kan sama-sama bilangan negatif, sehingga hasilnya juga nanti adalah bilangan negatif. Begitu juga ini tadi sama-sama bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari hasilnya, kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 5 8. Kalau ini 3 tambah 5 8 juga, tetapi dia minus atau negatif karena kedua bilangan bulat yang dijumlahkan adalah bilangan bulat negatif. Jadi kesimpulan pertama, ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat dengan jenis yang sama, maka hasilnya pasti bilangan bulat jenis itu juga. Misalnya bilangan positif dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian bilangan negatif dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari hasilnya, kita tinggal menjumlahkan. Oke, nah sekalian, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, ketika kita menemukan dua bilangan bulat dijumlahkan kemudian jenisnya berbeda, yang satu misalnya bilangan positif, misalnya positif 7 ditambah dengan negatif 3. Ini contoh ya, jadi bilangannya kecil-kecil Pak Guru ambil supaya mudah dipahami. Maka untuk menentukan bilangan apa hasilnya, apakah bilangan positif, apa bilangan negatif atau 0, maka kita melihat bilangan yang ikut pada tandanya. Ingat, di 7 ini kan positif, sehingga ada sebenarnya kan positif. Jadi di sini positif 7, di sini negatif 3. Jadi yang nilai terbesar itu ikut pada simbol positif, sehingga jawabannya adalah bilangan positif. Positif berapa, kita tinggal kurang. Jadi kalau tadi ditambah, kalau dia simbolnya sama, ditambah untuk menentukan nilainya. Kalau ini karena kalau simbolnya berbeda, maka kita dikurangi ya. Jadi 7 dikurang 3 itu adalah 4. Kenapa positif 4? Karena nilai yang ikut di positif itu atau simbol positif lebih besar daripada yang ikut di simbol negatif. Jadi ini adalah nilainya adalah 4. Oke, itu juga misalnya 3 ditambah negatif 15. Nah, ini kan lebih besar yang ikut di bilangan negatif, sehingga jawabannya pasti bilangan negatif. Negatif berapa, dia dikurang 15 dikurang 3. Walaupun 15 ini ada di belakang, tetapi kesimpulannya ketika dia menjumlahkan dua bilangan bulat yang berbeda jenisnya, untuk menentukan nilai hasilnya itu kita harus mengurangi kedua atau mencari selisih dari kedua bilangan yang ada. Jadi 15 dikurang 3 itu 12. Oke, anak-anakku sekalian, begitu kesimpulannya. Jadi ketika bilangan bulat yang dijumlahkan simbolnya sama, maka jenis bilangan sebagai hasil nanti itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya bilangan positif, maka
untuk menentukan berapa hasilnya, nilai dari hasilnya, maka kita menjumlahkan. Kalau simbolnya berbeda, untuk menentukan hasilnya kita kurangi. Nah, kalau simbolnya berbeda kemudian bilangan yang mengikutinya sama, maka tentu saja hasilnya adalah 0. Misalnya minus 5 ditambah 5, ini kan dua bilangan bulat dengan jenis yang berbeda, bilangan negatif dan bilangan positif, tetapi sama-sama nilai yang mengikuti keduanya sama, maka hasilnya adalah 0. Oke, anakku sekalian, demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini bisa anak-anakku sekalian pahami, bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Jika ada kata-kata Pak Guru yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung di grup atau boleh juga di kolom komentar nantinya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Mudah-mudahan semuanya ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali belajar bersama di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.